Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah buku matematika kelas 6 ya, untuk membantu orang tua belajar di rumah, menemani putra-putrinya. Halaman 18 ya. Halaman 18. Kemudian untuk pembahasan sebelumnya, link playlistnya ini sudah ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek ya. Langsung saja kita lanjutkan. Operasi hitung bilangan bulat. Tahukah kalian, kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan laut. Biasanya kapal selam digunakan untuk kepentingan militer. Selain digunakan untuk kepentingan militer, kapal selam juga digunakan untuk membantu mempelajari ilmu pengetahuan laut dan digunakan sebagai transportasi laut di kedalaman yang tidak dapat dijangkau oleh penyelam. Ya. Operasi hitung bilangan bulat ada 4 macam. Tahukah kalian operasi tersebut? Operasi hitung tersebut adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk memahami hal ini, ayo kita pelajari bersama. Kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya. Pengamatan 1, perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter. Artinya ini permukaan, kapal selamnya di sini. Ya, kapal selamnya di sini. Ini kedalamannya itu ke bawah 20 meter. Ya, 20 meter dari permukaan. Ya, di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu kapal selam dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Kapal selamnya dinaikkan 8 meter dari posisi semula ke atas. Sekarang posisi kapal selam ada di sini. Nah, di sini ya, posisi kapal selamnya. Tulis ulang bacaan di atas dengan rapi, gunakan kalimatmu sendiri, kerjakan di buku tugasmu. Ya, dinaikkan 8. Ini sekarang tinggal berapa? Ini 8 meter, tinggal 12 meter. Ya, coba kalian tulis ya. Dalam perhitungan matematika, ini nanti kalimatnya adalah 20 dikurangi 8 sama dengan 12. Oh, ini Pak Ali mengalami ada kekeliruan sedikit karena di bawah ini minus 20. Ya, di bawah itu minus. Ini adalah 0 ke atas positif ya. Ke atas positif. Berarti kalau ke atas positif ya. Jadi ini minus 20 ditambah 8 sama dengan minus 12. Nah, ini kalimatnya jadi benar. Ya. Nah, tadi ada kesalahan sedikit ya, maaf. Ya, oke, ini ada minusnya. Jadi masih ada minus 12 meter, artinya 12 meter di bawah permukaan laut. Ya, dengan asumsi ya, biasanya permukaan laut ini adalah titik nolnya. Titik nol semakin ke atas ini semakin positif, semakin ke bawah semakin negatif. Oke ya. Kalian bikin kalimat kalian sendiri ya, berdasarkan gambar ini, dikasih gambar enggak apa-apa. Berikut ini contoh pertanyaan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangan bilangan bulat? Ya, bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan garis bilangan? Ayo menalar. Pengamatan pada kapal selam hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, ini sudah kita bahas ya, minus 12 meter. Ya, kalian baca sendiri di buku. Coba kalian hitung soal berikut. Kapal selam berada pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal selam diturunkan lagi sedalam 6 meter. Berapa kedalaman kapal selam sekarang? Ingat, kapal selam diturunkan bukan dinaikkan. Ya. Jadi kembali masalah kapal selam. Ya. Kapal selam ya berada dalam kedalaman 8 meter. Di sini adalah minus 8 meter karena ke bawah. Ya, kemudian kapal selam diturunkan lagi sebesar minus 6. Ya, sekarang total kedalamannya berapa? Ya, sekarang posisi kapal selam berada di sini. Ya, posisi kapal selam berada di sini, kedalamannya berapa? Cara menghitung secara matematis minus 8, kemudian ditambah minus 6. Ya, boleh aja dinyatakan
minus 8, minus 6 boleh, ya. Ini akan sama dengan minus 14 meter. Minus 14 meter. Ya, diturunkan bukan dinaikkan. Kata lawan di dalam matematika itu adalah minusnya. Jadi lawan A adalah, ya, lawan A adalah minus A. Lawan minus A adalah A, ya. Lawan A adalah minus A. Contohnya lawan dari 8 adalah minus 8, ya. Tapi kalau lawan dari minus A, ya, adalah A, kebalikannya. Jadi lawan dari minus 5 misalnya, kok A lagi. Misalnya lawan dari minus 5 adalah 5, ya. Angkanya sama, hanya plus minus itu lawannya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berada di titik 0. Ya, mula-mula Udin berada di titik 0, kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan saya perbesar aja. Ya. Nah, biar kelihatan. Ya, mula-mula dia berada di titik 0. Ya, mula-mula berada di titik 0. Ya. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Ya, dia akan ke 4 langkah, 1, 2, 3, 4, sejauh 4 langkah. Kemudian ia Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Ya, kemudian melangkahkan kaki sejauh 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Atau saya kasih warna lain aja ya. Kemudian dia melangkahkan lagi sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sejauh 5 langkah. Warna biru. Di titik berapakah Udin saat ini? Tuliskan pernyataan dengan garis bilangan. Ya, dia di titik sini. Ya. Dalam garis bilangan ini secara matematis, ya, bisa ditulis 4 ditambah yang biru adalah 5. Yang biru adalah 5. Nah, sekarang dia berada di titik mana? Sama dengan berada di titik 9. Ya, titik ini 9. Oke. Jadi di sini sudah diilustrasikan ke depan, ya. Terus Udin bergerak ke depan lagi, pada akhirnya dia berada di titik 9. Dapatkah kalian menemukan cara lain? Ya, cara lainnya ya, kalau garis bilangan caranya gini. Cara lain mungkin bentuk langkahnya aja, jadi panah gitu ya, nggak apa-apa sih. Ya, dari di sini 0 sampai 4 ya, sampai 4. Di sini panah ke sini, terus kemudian di sini 9 tambah panah lagi, ya, akhirnya dia lebih mudah, nggak usah gambar Udin. Yang susah bukan ngerjakan soal, yang gambar Udinnya lama-lama yang susah ya. Akhirnya jawabannya adalah 9. Oke ya. Kerjakan soal berikut. 9 dikurang min 6, ya. Perhatikan langkah-langkahnya. Pertama kita melangkah dari 0 ke 9, dari 0 ke 9, ya. Kemudian minus langkah ke kiri, ya, plus ini langkah ke kanan, minus adalah langkah ke kiri. Nah, kemudian setelah sampai di 9, dia akan melangkah ke kiri, ya, kembali ke belakang. Ya, pada akhirnya dia hanya bergerak dari 0 sampai ke sini. Ya, 3. Sehingga 9 ditambah minus 6 adalah 3. Oke. Kalau lebih efektif ya gambarnya sekali. Dari 0 ke 9, dari 9 ke 3, maka hasilnya adalah yang hitam misalnya. Dari titik awal ke akhir. Nah, ini lebih efektif. Kita hanya butuh satu garis bilangan. Tapi ini untuk menjelaskan prosesnya biar kalian paham.
Contoh, coba hitung min 8 dikurangi 4. Kita melangkah ke kiri dulu. Ingat, negatif adalah langkah ke kiri. Kita langkah ke kiri sebanyak 8. Terus melangkah ke 8 ya. Kemudian dari sini kita melangkah ke kanan lagi sebanyak 4. Hasil akhirnya dari 0 sampai sini. Berarti min 4 hasilnya. Jadi min 8 dikurangi 4 adalah min 4. Kerjakan dengan cara lebih efektif ya pakai garis. Ya, kalau kita melangkah ke kiri terus diikuti langkah ke kanan, hasil akhirnya adalah dari titik semula sampai titik akhir. Ini adalah minus 4. Ya. Coba hitung soal berikut, contoh lagi. Banyak contohnya enak. Minus 7, minus 3. Ingat, minus langkah ke kiri. Jadi, melangkah ke kiri lagi. Melangkah ke kiri sebanyak 7, terus melangkah ke kiri lagi. Ya. Dah melangkah ke kiri, dilanjutkan melangkah ke kiri lagi. Ya, sampai 7 masih melangkah ke kiri lagi sebanyak 3 kan gitu ya. Nah, jadi hasil akhirnya berapa? Ya, dari 0 sampai ke 7 dilanjutkan dari 7 sampai ke 10, artinya dari 0 sampai 10. Ya, 3 langkah ini. Cara yang efektif ya garis yang merah ini, lebih cepat. Lanjut. Coba hitung soal berikut. Ingat. Nah, sekali lagi 9 itu plus itu ke kanan, minus ke kiri. Penyelesaiannya ya langkah ke kanan. Dari 0 melangkah ke kanan, 9. Dari 9 melangkah ke kiri lagi. Berbalik, melangkah ke kiri lagi. Ya. Melangkah ke kiri lagi, hasilnya adalah dari 0 ke 9, terus dari 9 kembali ke kiri lagi. Ya, sebanyak 6 langkah. Hasil akhirnya adalah ini. Ya, hasil akhirnya dari 0 ke sini. Yaitu 3. Ya, angka 3 ini hasil akhirnya. Dia parkirnya di situ pada akhirnya. Contoh lagi. Nah, kalau ada minus kali minus itu plus. Ingat ya. Minus dikali minus sama dengan plus. Ya. Kalau plus dikali plus jelas plus. Kalau minus dikali minus plus ya. Plus dikali plus ini adalah plus. Tapi kalau beda, plus dikali minus ini akan menjadi minus. Dan kalau minus dikali plus ya, dia juga akan minus. Ya, kalau beda minus. Ya, kalau sama tandanya sama. Sama tanda itu hasilnya plus. Maaf. Perhatikan langkah-langkah berikut. Di sini dia pertama ada di posisi 0. Kemudian ya ditambah 4 plus 4 tuh, artinya dia 4 langkah ke kanan. Ya. Kemudian minus 5. Ya, dia berbalik minus 5 tapi berjalan mundur. Minus itu kan dibalik tapi berjalan mundur. Ya. Jadi jatuhnya plus. Minus kali minus plus. Nah, dia berjalan mundur. Oke? Ya. Jadi di sini min 4 minus 5 adalah minus kali minus plus. Jadi ini boleh tulis 4 plus 5 sama dengan 9. Dia berbalik itu minus 5 dia berjalan mundur. Contoh berikutnya. Minus 7 minus 3. Minus 7 dia berjalan mundur. Ya. Minus 3. Kemudian dia berjalan minus 3. Dia berjalan mundur, dia berbalik, berjalan maju tapi negatif. Intinya minus 7 minus 3 sudah ke kiri ditambah ke kiri lagi. Jadinya minus 10. Ya. Minus 8 minus 4. Ya. Dia minus 8 itu mundur 8. Dia mundur 8 ya. Terus dia berbalik tapi terus berjalan mundur. Ya. Dia berbalik ya tapi berjalan mundur. Jadi akhirnya minus kali minus plus. Jadi
minus 8 minus 4 boleh ditulis minus 8 plus 4. Ini sama dengan 4. Ya, punya utang 8 dibayar 4, utangnya masih minus 4 ya, minus. Oke. Untuk bilangan bulat, apakah A min B sama dengan A plus B? Ya. Ya, ini namanya sifat komutatif. Iya, sama. Ya, sama. Jadi A minus B sama dengan A ditambah minus B. Bukan komutatif sih ini ya. Ya, sifat kurung aja. Jadi ini ya. Apakah ini sama? Ya, sama. Jadi minus kali minus itu plus. A minus minus B itu A plus B. Kalau A minus B boleh tulis A plus minus B. Kalau ini ya, ya sama. Ini sama, ya sama. Ya, bisa melihat pada contoh. Belajar menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan bermain kokalan, koin, kawan, lawan. Tujuan permainan menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Kalau positif putih, kalau negatif biru. Ya. Saya nanti positif itu merah gitu ya, positif merah ya. Atau hitam aja, positif sama dengan inilah, yang negatif nanti biru. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Petunjuk sebelum memainkan lakukan lebih dahulu dan sepakati aturan kokain kawan lawan. Satu koin positif dan satu koin negatif jika digabungkan bersifat netral. Ya, positif dan negatif digabung akan netral. Ya. Seperti proton dan elektron. Carilah pasangan sebangkumu, bermainlah. Ya, carilah pasangan sebangkumu dalam bermain kokalan. Tentukan bagian pasangan yang menjadi kawan, pembawa koin positif dan lawan pembawa koin negatif. Tentukan operasi bilangan bulat yang diselesaikan. Lakukan diskusi dan kerjasama dengan pasangan main untuk menjawab operasi bilangan bulat melalui peragaan koin. Ya, mintalah pasangan lain untuk memberi apresiasi, soal operasi bilangan bulat. Contohnya seperti ini. Ya, 3 tambah 4 adalah 13 tambah 4 plus, akhirnya ada 17. Ya, 3 ditambah 4. 3 itu yang pakai yang hitam tadi ya. 3 pakai yang hitam. Jadi 3, 1, 2, 3 ditambah 4 ini yang pakai biru, yang negatif. 1, 2, 3, 4. Nah, ini satu paket, satu pasangan ini jadi 0. Di sini 0, di sini 0, di sini 0, netral. Sisanya adalah min 1. Maka hasilnya adalah min 1. Ya. Hasilnya adalah min 1. Karena minusnya ada 1. Lagi. Sekarang nomor 3. Negatif dulu yang biru. Ya, ini saya kerjakan. Ini nomor 3 ya. Negatif dulu. 1, 2, 3, kemudian positifnya ada 4. Hitam ya. 1, 2, 3, 4. Setiap satu paket positif negatif ini netral. Tidak usah kita hitung. Ya, hasilnya positif 1. Hasilnya adalah 1. Oke. Kemudian minus 3, minus 4. Ya, minus 3, minus 4. Jadi sudah minusnya ada 3. Terus minus 4. Ya, total ya minus 7. Ya, tidak ada yang bisa dilingkari merah. Ya, karena tidak ada yang menetralkan akhirnya. Kemudian, nah ini adalah peraturan pengurangan. Untuk peraturan pengurangan ini kita akan akan bahas di video berikutnya biar nggak terlalu panjang videonya. Oke. Untuk link dari playlist ini bisa kalian cek di kolom deskripsi biar urut ya. Oke. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.